Jadi marketing plan ini itu terdiri dari beberapa. Nah, ini yang kita bahas sekarang adalah khusus untuk reward marketing GAE 10 kali. Karena reward marketing GAE 10 kali itu berbeda dengan 5 kali. Berbeda juga dengan GSA. Oke, nah sekarang saya kupas dulu khusus GAE 10 punya reward marketing. Oke. Yang pertama, ranking kita ini ada ranking ya, karena dia tidak binari, dia tidak networking kiri kanan, dia sistemnya mengikuti peringkat ya, matahari dan mengikuti peringkat. Peringkat pertamanya adalah introducer. Syarat untuk bisa menjadi introducer, kita boleh membeli salah satu GAE 5 3 unit minimal atau membeli GAE 10 1 unit. Oke, setelah kita menjadi introducer, setelah membeli ini maka diajukan sebagai introducer. Jadi tidak otomatis ya. Jadi teman-teman yang sudah membeli ini mengajukan diri untuk jadi marketing, untuk menjadi introducer. Kemudian ini di-approve oleh pihak manajemen, menunggu kita kurang lebih beberapa jam, oke? Nah, kalau kita udah introducer, kita memperkenalkan ke orang baru, maka kita berhak mendapat 2% dari direct, dari belanja emas daripada GAE 10 ini. Dari DP-nya. Dapatkan 2%. Nah, setelah kita berhakkan mendapatkan 2%, apabila nanti mereka repeat order lagi, maka kita dapat lagi dengan catatan orang tersebut tidak introducer juga. Tapi kalau kita sudah angkat orang tersebut jadi introducer, maka posisinya sama. Pembelanjaan repeat ordernya apabila posisi sama kita tidak dapat bonus. Ini teman-teman harus paham dulu. Karena kalau kita sudah introducer, kita melakukan pembelian pribadi kita, maka 2%-nya ini kembali ke kita. Oke, jadi tidak perlu melakukan pembelian di titik bawah. Kita cukup pembelian di titik kita sendiri. Kalau udah introducer, 2% ini di refund ke kita, balik ke kita. Oke. Kalau mau dapat posisi yang lebih tinggi, kita harus jadi dealer. Oke, syarat untuk jadi dealer, kita punya direct langsung minimal 5 introducer. Ya, artinya boleh lebih. Terus ada akumulasi direct omset kita $7.500. Oke, artinya 30 unit yang 200. Ini 30 unit yang 250. Maka kita berhak mendapatkan 7% bonus direct. Ya. Kita berhak mendapatkan 7% dari bonus direct dan kita berhak mendapatkan overriding 5%. Dari mana datang overriding 5%? Dari selisih 7 kurang 2. Jadi apabila introducer di bawah kita melakukan penjualan, mendapat omset, introducer dapat 2%, kita kebagian 5% overriding. Karena posisi kita udah dealer. Oke, sampai sini paham ya? Bisa dimengerti? Oke, saya lanjut dulu. Peringkat berikutnya bernama developer dealer. Developer dealer ini harus punya direct langsung 5 dealer minimal. Kalau tadi direct langsung 5 introducer, sekarang developer dealer harus direct langsung 5 dealer. Kemudian akumulasi grup omset. Nah, ini grup ya, $37.500. Oke. Apabila developer dealer melakukan penjualan langsung, dia direct ke orang, maka tetap komisinya 7% Bapak Ibu. Sama dengan komisi dealer, karena dianggap sama-sama dealer, hanya dia developer dealer. Namun bedanya, developer dealer berhak mendapatkan overriding 3,5% dari grup direct di bawah dia. Jadi dari omset dealer di bawah dia ini, maka dia berhak dapatkan overriding 3,5%. Tapi kalau dia pribadi melakukan penjualan, maka sama 70% dengan dealer. Tapi dia berhak, karena posisinya lebih tinggi dari dealer, dia berhak dapat overriding dari grup dealer di bawahnya. Di sini bisa dipahami teman-teman? Oke.
Saya lanjut. Posisi berikutnya itu adalah posisi merchant, ya. Seorang merchant, syarat untuk naik merchant kita punya direct langsung 5 developer dealer. Direct langsung minimal 5 developer dealer plus 25 dealer yang direct langsung. Oke. Jadi kita punya direct langsung 5 developer dealer plus 25 dealer yang direct langsung. Dan akumulasi grup, ya, bukan direct, akumulasi grup omsetnya 375.000. Kalau Anda sudah merchant, maka berhak 14% apabila melakukan penjualan langsung, direct langsung, ya, dan mendapatkan overriding 3,5% dari omset grup developer dealer di bawah kita. Ya, tapi kalau di bawah kita langsung introducer, maka kita overridingnya 12%. Ya. Oke, seperti itu. Oke, lanjut. Setelah merchant ada developer merchant. Ya, jadi sebelum senior merchant itu ada developer merchant. Developer merchant ini ya harus direct langsung 5 merchant, ya. Akumulasi grupnya omsetnya 1.875.000. Dia tetap kalau jualan langsung ya tetap 14%, sama dengan merchant karena masih sama-sama merchant, tapi dia berhak dapat overriding 3% dari omset merchant di bawah dia. Ini developer merchant. Oke, kemudian ada lagi posisi, nggak kelihatan sebentar. Sedikit. Oke. Posisi tertinggi adalah senior merchant. Syarat senior merchant dia direct 5 developer merchant plus 25 merchant. Nah, ini penjelasan yang detail ya. Kemudian akumulasi grup omset 18.750.000 dolar. Senior merchant berhak mendapatkan 20% kalau dia jualan langsung, tapi dia dapatkan overriding 3% dari developer merchant di bawah dia. Nah, ini teman-teman harus tahu 14 tambah 3 kan 17, 17 kurang 20, overridingnya dia masih terima 3%. Ada Waalaikumsalam ya Mas. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang marketing plan yang GAE 10 kali? Ya. Halo Pak Herman, boleh jadikan saya co-host biar nanti saya bantu unmute yang lain. Yang mana ini namanya? Co-host RZ. Pak Reza ya, RZ ya. Oke, ini biar saya bantu unmute. Oh, malah di sini nggak ada co-hostnya menunya ini. Nah, saya jadiin host aja ya kalau gitu ya. Iya. Pak Reza, coba. Ada. Dia panggilin. Yang ngomong bilang dari Daniel Kara. Oke, Pak Reza saya jadikan host ya. Pak Reza udah host, nanti bisa bantu mute kalau ada noise ya. Oke, saya lanjut sampai di sini untuk reward 10 kali udah bisa dipahami? Karena kita akan masuk ke reward yang 5 kali. Jadi GAE 10 dengan GAE 5 itu bonusnya berbeda ya. Oke, kita lanjut aja. Oke, sekarang kita bahas reward marketing untuk GAE 5 kali ya. Oke, di sini langsung syarat sama ya, untuk jadi introducer boleh pilih salah satu GAE 5 3 unit atau GAE 10 1 unit ya minimal. Kalau kita sudah jadi introducer, kita direct orang, maka komisi kita 1,5% dari pembelian GAE 5. Kalau tadi pembelian GAE 10 kita dapat 2% ya.
Nah, ternyata kalau orang pembelian GAE 5, kita dapat 1,5% apabila kita introducer. Oke, jadi beda dikit. Di saat kita dealer, nah syarat ketentuan naik dealer sama aja ya, sama. Tapi apabila pelanggan kita membeli GAE 5, kita dapat 5% ya, karena kita dealer. Tapi kalau tadi kita pelanggan kita beli GAE 10, kita berhak yang 10 kali kita dapat 7%, tapi kalau dia beli GAE 5 kita dapatnya 5%. Dan kita berhak dapat overriding 3,5% dari omset introducer di bawah kita. Oke. Apabila kita developer dealer, maka kita berhak tetap 5% dari penjualan langsung kita, sama dengan dealer. Tapi kita berhak dapat overriding 2,5% dari omset grup dealer di bawah kita. Oke. Nah, syarat merchant sama, semua syarat merchant baik yang GAE 5 maupun GAE 10 sama. Yang membedakan hanya bonus directnya 10% ya, dan overriding yang kita dapat 2,5%. Oke, jika kita sudah developer merchant, tetap sama 10% karena merchant dengan merchant itu penjualan langsungnya sama. Kemudian overridingnya yang berbeda, kita masih dapat overriding 1,5% dari merchant di bawah kita, dari omset grup merchant di bawah kita. Kemudian senior merchant, ini juga ketutup dikit, saya naikin dulu. Saya save. Balik lagi ke slideshow. Nah, senior merchant ya, kita direct, orang belanja GAE 5 dapat 13%, kita masih dapat overriding 1,5% dari omset grup developer merchant di bawah kita. Jadi syarat ketentuan untuk naik sama aja ya, tapi bedanya persentase di saat orang belanja GAE 5 dengan GAE 10 itu beda. GAE 10 lebih gede, GAE 5 agak kurang gede. Sampai sini paham teman-teman? Oke, saya lanjut ya. Saya anggap paham dulu, nanti kalau nggak paham boleh tanya lagi. Sebentar Pak Herman, sebelum lanjut. Ya, silakan. Untuk memastikan saja, jangan nanti ada keraguan ini. Jadi kalau misalnya introducer, dia masuk dengan GAE 5. Bentar, ada suara berisik di belakang, silakan diulangi. Untuk introducer yang masuk dengan membeli GAE 5 3 unit, terus dengan introducer yang masuk membeli 1 unit 250, apakah bonus yang diterima oleh kedua introducer sama untuk menjual produk yang sama. Syarat itu tidak mempengaruhi penghasilan. Yang mempengaruhi penghasilan itu adalah hasil penjualan. Oke. Ya, biar sama-sama dipahami ya. Ya, jadi kita mau ambil GAE 5, kalau kita nggak mampu beli GAE 10, tetap bonusnya sama. Ya, karena perusahaan di sini tidak menghimpun dana, dia nggak harus push kita beli paket yang lebih besar, tidak. Tapi kalau kita mau marketingkan, nah kalau orang beli GAE 5, kita dapat 1,5% di saat kita introducer. Kalau orang beli GAE 10, kita dapat 2% di saat kita introducer. Oke, jadi join itu tidak mempengaruhi bonus. Yang mempengaruhi bonus adalah hasil penjualan kita. Oke, sampai sini lanjut ya. Lanjut. Tanya Pak Herman. Silakan. Itu persentasenya itu dari nominal penjualan DP. ya, bukan DP. gitu ya, bukan manajemen fee apa gitu ya? Dari DP. DP. Ya, dari paket GAE-nya. Kan ada GAE 5, GAE 10 kan? Dari DP-nya. Oke. Tadi apa ya? Pak Herman, sebentar lanjut. Silakan. Kalau seumpama dia hanya membeli 1 unit misalnya $25 atau itu deretnya tetap 1,5 ya? Iya, Pak.
Tetap 1,5. Itu kan pembeliannya kan minimal 1 unit yang GA 5 kali. Ya, secara persentasenya 1,5 dari pembeliannya. Ya, tidak harus beli 3 kali kan? 3 Yang unit. yang harus beli 3 kali kalau dia mau mengajukan diri jadi marketing. Oh ya, oke. Tapi kalau dia tidak seorang marketing, dia beli 1 unit boleh $25, boleh kita dapat 1,5. Oke, thank you. Oke. Boleh lanjut? Atau masih ada pertanyaan sebelum lanjut? Oh ya, ada yang pernah nanya, Arman, Ya. bagaimana kalau beli yang 5 kali, Oh. tapi dia beli 3 kali, 1 kali hari ini, mungkin besok pagi, setelah jumlahnya 3 unit, dia boleh ngajukan introducer enggak? Harus langsung 3, Pak. 1, 3 ya. Baru bisa mengajukan diri introducer. Oke. Ya. Tapi kalau dia bukan seorang marketing, ya dia mau beli berapapun kapan aja nggak ada masalah. Oke, kita lanjut ya. Oh, lanjut. Nah, sekarang kita bicara bonus GSA. Jadi sebelum orang melakukan gadai GCA, dia harus beli GSA dulu kan? Ya. Saat dia membeli GSA, kita berhak dapat komisi, tapi di saat dia gadai tidak ada komisi. Karena perusahaan juga tidak ambil profit di situ, malah membayar. Oke, jadi saat GSA, kalau kita seorang introducer yang tadi ya sudah membeli unit ini salah satu, bonus GSA ini hanya 0,5%. Kenapa? Karena perusahaan memang juga mengambil selisihnya sedikit ya. Tapi jangan salah, kelihatan 0,5%, GSA ini omsetnya bisa sangat besar. Kenapa? Karena orang berulang-ulang kali beli emas dan berulang-ulang kali melakukan gadai. Ya, convert GCA. Oke. Nah, apabila kita dealer naik jadi 2%. Ya, overridingnya 1,5% dari omset di bawah introducer kita. Oke. Developer dealer berhak 2% juga kalau dia jualan langsung, tapi overridingnya 0,75%. Jadi yang membedakan adalah nilai overridingnya kalau kita naik. Jadi 0,75 dari omset seluruh dealer di bawah kita. Oke, kalau kita merchant, kalau kita pribadi jualan, kita berhak 3,5%, tapi kita dapat overriding 0,75 dari omset developer dealer di bawah kita. Oke. Dan jika kita developer merchant, kita jualan langsung juga sama 3,5%, tapi overridingnya hanya 0,5%. Kemudian senior merchant, sorry saya geser lagi ini karena ketutup ya. Apa ya? Nah, senior merchant ya, senior merchant kita berhak 4,5% ya dari penjualan kalau kita jualan langsung dari GSA, dan overridingnya 0,5% saja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, orang kan sebelum gadai, sebelum GCA, ya itu beli GSA dulu. Waktu dia beli GSA kita kebagian, waktu dia melakukan GCA kita nggak ada kebagian lagi. Tapi GSA ini nilainya bisa sangat besar dan berulang-ulang. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Pak Herman, Ya. ini kan kalau kita dealer, yang di grup kita sama kan masih introducer. Batu overridingnya kan 1,5%. Introducer kita kan dapatnya 0,5%. Nah, bagaimana kalau dealer ketemu dealer ini? Oke, pertanyaan yang bagus. Di sini di tabel ini saya belum bahas dealer ketemu dealer supaya pahami dulu. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana kalau dealer ketemu dealer. Oke. Nah, di sini kita rinci lagi. Ini yang kuning ini dealer ya. Saya coba tulis sedikit ya. Ini adalah dealer. Ini juga dealer. Dealer ketemu dealer. Ya, dealer ketemu dealer dapatnya 1%.
dari dealer yang di bawah. Oke, tapi kalau kita intinya kalau ketemu jabatan yang sama, ini ya, ketemu jabatan yang sama maka dapatnya hanya 1%. Seperti itu. Baik developer dealer ketemu developer dealer atau merchant ketemu merchant, itu dapatnya 1%. Jadi simple seperti itu. Oke, sampai sini bisa pahami ya? Pak Herman. Ya. Ya, ini kan kalau GSA itu kan harganya ngikutin harga dunia saat ini gitu kan Pak? Iya, ditambah 7% spreadnya Pak, selisih harga jual dan beli. Selisih harga jual beli. Jadi kalau kita ke toko emas, itu ada harga selisih jual dan beli. Di Quantum juga ada selisih harga jual beli, cuma kita hanya dikenakan 7%. 7% aja, tapi kalau di toko emas kita kena selisih bisa 10-11%. Mari kita coba bandingkan ya Pak ya. Kita coba bandingkan secara online, kita cek dulu harga emas dunia, harga emas dulu. Kita Google dulu harga jual emas Antam hari ini. Coba tag. Nah, ini harga 1 gram ya. Harga 1 gram 948 sampai 922 kita harus beli. Kenapa? Kalau kena pajak ya jadinya 992 ini nih. Tapi kalau harga dasar tidak kena pajak 984. Nah, sekarang coba kita buka, kita punya web Quantum, kita mau tahu harganya berapa. Perbandingannya. Nah, di sini harga Quantum jual, ya artinya harga kita beli ya, 921. Ya. Nah, sementara tadi kalau kita cek harga di pasar tadi ya, kita cek harga di pasar, sebentar, ini kita clear balik. 984 ya. Ini harga dasar 992 kalau dikenakan PPN pajak MPP ya. Ini 984 aja kita pedoman yang termurah dulu. Di dalam ini kita hanya 921. Jadi selisihnya ya 60.000 lebih lah selisihnya untuk 1 gram. Ini harga resmi di Indonesia. Artinya harga kalau kita beli di Quantum itu lebih murah, lumayan murah selisihnya. Per gramnya 60 ribuan. Betul lah Pak. Yang itu kan harganya lebih murah di Quantum Pak. Betul. Kemudian masih ada yang dibagi ke member itu budgetnya 4,5% gitu Pak ya. Maksimal payoutnya. Maksimal ya. Berarti Quantum ini dapat dari Pertmin jauh lebih murah gitu Pak ya. Ya, karena kan penambang langsung ya Pak. Penambang langsung disupport juga dengan pinjaman emas yang 10 kali ganda itu dari Pertmin. Ini menarik Pak, karena tadi ada yang banding-bandingkan dengan harga saat ini gitu. Harus dibandingkan Pak. Karena kita kan nggak mau beli kucing dalam karung kan. Harus bandingkan, kita harus kupas tuntas, kita harus kritis, kita harus dari semua sisi plus minusnya kita harus pelajari ya Pak. Ini hanya beli emas GSA saja kita udah dapat kelebihannya, kita dapat harga lebih murah dan emas pun boleh ditarik fisiknya. Jadi nanti kalau mau tarik fisik hitungnya apakah hitung lagi harga Antam hari ini ya tidak. Kalau kita punya di dalam ini 1 gram ya kita boleh tarik 1 gram. Itu tidak ada hitung-hitung lagi. Itu Pak. Kira-kira terjawab Pak pertanyaannya Bapak? Halo. Ada pertanyaan lain silakan. Halo Ya, Pak. jawab. Terima kasih Pak Herman. Siap. Pak Herman. Silakan Pak Herman. Ya Pak Herman, ini mau nanya. Silakan. Iya Hermanov, ya biar nggak sama dengan Pak Makmur ini, pakai Hermanov saya. Silakan. Pak Herman Makmur, ini saya mau nanya itu untuk pembelian yang
gold storage itu minimnya berapa? Ada yang bilang 30 atau 50, sebenarnya berapa? 10 ringgit Pak. Jadi karena relatif ya, kita kira-kira aja ringgit itu sendiri kan agak bergerak juga, gaya 10 ringgit Pak minimal. Jadi kalau kita umpama hari ini 1 ringgit 3.500, berarti 35.000 pun sudah boleh beli. Oh, oke, siap. Oke Pak, makasih Pak. Ya, makasih. Ya. Silakan pertanyaan lain tentang marketing plan, sepertinya udah clear ya. Sederhana, karena kemarin juga ada yang bingung kok saya hitung tidak sampai 2%, ternyata omsetnya adalah GAE 5, hanya 1,5%. Tapi kalau omsetnya GAE 10 kita dapat 2%. Okay. Herman, yang holding inventory betul yang hasil GCA ya? Saya lupa kemarin itu. Holding inventory murni hasil GCA. Ya oke. Cocok. Ya. Nanti kita bisa lihat di sini pun juga ada hasil GCA-nya ya. Itu teman-teman bisa lihat hasil GCA-nya nampak berapa, GSA-nya ada sisa berapa. Nanti kalau kita mau lihat di GCA list ini juga sudah tampak kok. Ini kita bisa klik di sini. Nah, kita klik log ya. Kita klik log. Nah, nanti di sini ada rinciannya nih. Kita buy di harga berapa, kita gadai di berapa. Kemudian di sini kalau saya klik gold convert ya. Nah, di sini ada net cash out. Jadi walaupun saya udah tarik uang, kalau saya mau putus tidak perlu ada tabungan lagi, saya masih punya cash out $37. Nanti kalau kita tunggu naik, cash out ini juga akan update jadi ikut naik. Nah, kalau harga emasnya turun, dia akan turun. Harga emasnya naik, dia akan naik. Jadi net cash out ini akan update ya. Akan update harganya. Karena hitungannya tetap 100% ya? Iya. Nah, enaknya di kuantum ini kita berhak ambil 100%. Tapi kalau kita udah ambil 100%, dianggap tidak ada titipan lagi, tidak ada tabungan. Nah, jadi kalau kita banding-banding ini sama kita beli di konvensional ya Pak, kita beli konvensional kita kena markup 10-11% Pak. Setelah kita beli, 1 menit lagi kita jual langsung tuh ke toko yang sama. Kita kena lagi markdown. Kita kena selisih lagi waktu jual. Nah kalau dihitung-hitung, itu udah 85% juga, mungkin beda-beda tipis lah. Beda dikit, tapi emas kita udah langsung hilang. Nah kalau di sini kita beli kena 7% selisih, kita GCA hanya kena 8-9% selisih. Nah suatu hari boleh diambil net cash out-nya kapan saja. Kalau kita butuh uang dan kita tidak mau nabung lagi, kita boleh ambil. Nanti ini akan tercantum berapa hak kita kalau mau putuskan. Nah, kita yang atur. Kalau kita bilang, wah 1 bulan lagi ini udah jadi $100 dan kita butuh $100-nya kita ambil, ya silakan. Tanpa harus tebus yang 85% tadi, tanpa harus disetor dulu. Tinggal ambil sisanya aja. Artinya QM ini memberi kemudahannya. Kalau di konvensional, orang harus sediakan uang cash dulu untuk tebus hutangnya, baru dia bisa hitung sisanya. Kalau sini enggak, boleh ambil sisanya sesuai nilai market saat itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Iya, Pak, ini Suaranya putus. Nah, satu lagi, kalau kita mau beli yang halo, bisa Pak? Ya, udah jelas ya. Bisa Pak? Udah jelas ya. Ya, ini kalau kita mau beli yang GAE 5 atau GAE 10, tapi langsung dari GSA kita bisa Pak ya? Bisa, langsung. Pak. Bisa. Kalau kita punya stok GSA itu waktu kita purchase itu ada pilihan mau bayar lewat bank boleh, mau bayar lewat GSA juga boleh. Nah, iya. Oke, makasih Pak. Online ini GSA ya Pak. Oh iya. Oh, langsung dari situ ya. Oh iya. Oke, siap. Nanti Oke, Pak. kalau kita itu seorang dealer, itu ada tambah lagi payment methodnya satu lagi. Karena seorang dealer saat dia beli QM Shell ini, kalau kita udah dealer ya Pak ya, ini akan muncul nih satu payout lagi untuk dealer nih. Karena
khusus untuk dealer, dari bonus dia apabila dia belikan GSA, itu dia tidak kena 7%, Pak. Oh, Jadi dapat langsung. harga emas lebih murah lagi. Oh, Nah, iya. makanya kita harus segera jadi dealer, jadi beli emasnya lebih murah. Iya, baik. Oke, Pak. Ya. Jadi kalau kita udah dealer tuh, kita udah bisa jualan emas lebih murah daripada toko emas. Mantap. Artinya kita punya toko emas sendiri yang bisa bersaing dengan toko emas konvensional di luar sana. Oke. 7% tuh yang bagannya Pak Herman share tadi itu Pak ya? Apa? 7% itu selisih dari QM sell dan QM buy. Ini QM sell, jadi saat kita beli kita klik QM sell karena QM yang jual, kita yang beli. Harga 923. Kalau kita mau jual emas fisik kita yang di dalam, kita QM buy seharga ini. Ini harga market dunia saat ini menurut London Price. Selisih ini dengan ini itu 7%, Pak. Spread itu Pak ya? Spreadnya ya, kita bisa bilang spread kalau kita orang trading sebutnya spread ya. Terus kemudian kalau dealer tidak kena 7% tuh gimana Pak? Ya, Tadi... kalau dilihat dapatnya harga QM buy, Pak, kalau kita mau beli. Dari bonus, dari uang bonus ya, Pak. Kalau belinya dari uang transfer dari ATM atau dari bank lokal, tetap kena harga QM sell. Jadi nanti, kalau beli pakai uang bonus yang ada di apa ya istilahnya wallet gitu ya apa? Bonus dealer kita, ya bonus dealer ya Pak. Nanti saat kita jadi dealer tuh ada khusus tempat bonusnya masih dalam bentuk dolar. Nah, uang dolar itu kita boleh rupiahkan atau boleh belikan ke emas. Kalau kita belikan ke emas, dapat harga QM buy, lebih murah. Kemudian Pak Herman pernah jelaskan yang marketing fee, manajemen fee yang tidak dibayarkan kalau belum setahun itu yang mana Pak ya? GAE 10 apa? Semua sama ya Pak. Jadi saya bicara manajemen fee, saya ketik aja ya Pak ya. Oke. Manajemen fee itu 3,5% dari pinjaman. Oke. Jadi yang membedakan kalau GAE 5 tidak dibebankan di depan, tapi di belakang. Kalau GAE 10 dibebankan di depan. Jadi misalnya GAE 10 ya, satu unit kan harganya $250 kan Pak. Karena berarti kita dapat pinjaman 2.250 dolar. Maka nilai transaksi kita 2.500 dolar. Sampai di sini. Nah, kita dikenakan 3,5% dari pinjaman yang 2.250 dolar. Berapa tadi? Ya, 3,5% adalah 78,7 kurang lebih ya Pak ya, dolar. Oke. Ini dibebankan. Jadi maksimal dibebankan 1 tahun, berlaku seumur hidup. Nah, kenapa dia tidak disebut bunga atau tidak disebut riba? Karena ini adalah jasa. Ya. Jasa. Jadi kita bilang kalau bunga maka tiap bulan kita akan ditagih, tiap bulan akan dibebankan. Tapi manajemen fee ini, kalaupun 3 tahun kita tidak jual, kalaupun 10 tahun tidak jual, beban manajemen fee hanya 1 tahun saja. Jadi tahun kedua dan seterusnya itu gratis. Setuju nggak kalau ini berbeda dengan bunga? Kalau bunga tiap tahun pasti dibebankan, walaupun nanti kita ceritanya gimana ya tiap tahun akan ditagih. Kalau di sini enggak. Nah, tapi bedanya jika di bawah 1 tahun
kita sudah jual, maka beban manajemen dihitung harian. Maka kita dapat refund pengembalian. Jadi kalau tadi 78 ini kan 1 tahun maksimal. Memang bayar di depan. Tapi karena dia hitung harian, nah kita boleh hitung nih 78,7 sekian dibagi 365 hari, maka ketemunya kurang lebih 0,2 sekian. Kalau 30 hari sudah jual GAE 10-nya, maka bebannya hanya 30 kali 0,2, maka kurang lebih $6 saja. Maka dapat refund. Karena kita udah bayar di depan tadi yang 78,7, ini dikembalikan. Kurangi $6, maka kembalilah uang kita 72,7 sekian. Ini Pak, ini tentang manajemen fee. Pak Herman, mau tanya Pak Herman. Silakan. Indrawan Pak. Pak, itu artinya tadi kalau tahun kedua dan sampai ketiga itu free, artinya kalau dijual di tahun kedua berarti tetap kenanya hanya 78,7 itu aja ya? Betul Pak, tidak ada tambahan. Makanya saya bilang ini tidak sama dengan bunga. Oh, jadi hanya cuma berarti maksimal di 78,7 ya? Maksimal 78,7, itu pun akan di-refund kalau kita pakai jasa yang nggak sampai 1 tahun. Tapi kalau kita pakai jasanya lebih dari 1 tahun, nggak jual-jual, 10 tahun nggak jual-jual, kita hanya dibebankan 1 tahun pertama saja. Termasuk yang 5 kali ya? Termasuk yang 5 kali. Bedanya yang 5 kali tidak dibayar di depan. Karena untuk membantu orang-orang yang memang belum mampu, supaya dia bisa bangkit juga bersama programnya Quantum. Baik. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Pak Herman, kalau yang 5 kali berarti dia hitung harian ya, saya lihat 0,01 gitu ya, sampai 1 tahun gitu Pak ya. Setelah 1 tahun dia stop, nggak ada manajemen fee ya Pak? Sama, tetap tidak ada manajemen fee, mau yang 10 kali maupun yang 5 kali, manajemen fee itu tetap 1 tahun, tapi bedanya GAE 5 tidak dibebankan di depan. Jadi kalau kita beli GAE 5 nih, kita beli GAE 5 itu per unitnya kan harganya 25 tuh. Maka cukup bayar 25 aja. Kalau beli 3, ya cukup 3 kali 25, bayar hanya 75 aja langsung. Tidak ada dibayar, tidak wajib, tidak harus setor manajemen fee di depan, tapi dihitung nanti setelah jual profit. Baru manajemen fee tetap dihitung. Nilainya sama, tidak ada beda ya, tapi dihitung belakangan. Kalau udah profit kan profit tadi yang membayar manajemen fee-nya. Jadi tidak membebankan orang yang beli GAE 5. Jadi perusahaan ini sangat ingin membantu orang-orang yang belum mampu supaya bisa bangkit ekonominya di sini. Kalau yang GSA itu tetap 3,5 itu untuk setahun, untuk tahun keduanya juga ada tambahan ya Pak? GSA nggak ada biaya Pak. Yang itu yang apa gadai? GCA-nya yang ada biaya. Oh, 3,5% kan? Ya, 3,5% per tahun. Tapi tidak perlu dibayar di depan. Terus kalau tahun kedua berarti tetap kena lagi berarti ya? Tetap kena, dihitung dari uang yang diambil, bukan dari nilai emas yang dititip. Oh, iya. Ya. Oke, makasih. GCA, dia ada beban tiap tahun. Tetapi tidak perlu ditagih di depan, tidak dikejar-kejar kita, tidak ditelepon-telepon, udah jatuh tempo, ayo setor, ayo cicil, tidak, sama sekali tidak. Nanti waktu kita mau ambil emasnya, sisa emas kita baru dihitung. Apakah 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun nggak ngambil-ngambil, dia nggak tagih kok, dia nggak cicil. Oke, jadi kita benar-benar nabung tanpa beban kalau di GCA ini.
Jadi kalau di Pegadaian kita ada kontrak 4 bulan, 1 tahun, 6 bulan. Nah, jatuh tempo kontrak kita dikejar tuh untuk setor, untuk tebus. Minimal kita perpanjangan bayar persentase bunganya. Nah, kalau nggak mampu, barang kita dilelang kalau di konvensional. Tapi kalau di sini nggak perlu cicil, tidak ada beban sama sekali. Tidak mampu juga nggak masalah, tidak akan pernah dilelang. Ya, suatu hari kalau emas kita sudah naik, maka emas itu bisa kita tarik sesuai nilainya saat itu. Oke. Boleh saya ulang Pak, berarti GCA itu misalkan 5 tahun kita ambil, berarti kita akan kena manajemen fee 3,5% kali 5 tahun Ya. dari harga uang yang kita ambil. Dari uang yang kita bawa, ya betul. Oke. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, pertanyaan lain? Kayak kalau marketing plan kayak udah pada paham lah ya, simple sebenarnya. Herman, satu lagi Pak Herman. Pak Herman coba ke dashboardnya dulu Pak. Dashboard website, silakan. Nah, ini kan kita beli emas di GSA dulu. Betul. Dengan harga QM sale 923.533, ya kan? Betul. Kemudian kita tunaikan di GCA 85%. Nah, yang dihitung 85%-nya itu harga QM buy Pak ya? Bukan. Tetap. Bukan. Kita saat QM sale ini kita udah kena nih 7% ya Pak? Iya, betul. Saat kita GCA, kita hanya kena 8-9% dari ini. 8% markup dari 863 Pak ya? Ya, dari nilainya. Jadi makanya dihitung 7 tambah 8 berarti uang nilai kita berkurang tuh 15%. Jadi utuh kita dapat itu 85% lah kurang lebih. Kalaupun ada selisih mungkin maksimal selisihnya 1% ya Pak. Karena nanti ada penyesuaian dengan harga emas juga. Seperti itu. Paham Pak kira-kira Pak? Jadi bukan waktu beli kena 7, waktu gadai kena lagi 15 jadinya 22 dong. Enggak, bukan seperti itu. Jadi kita waktu beli kena 7, waktu kita GCA kena 8 maksimal 9. Jadi minusnya 15%, maka bersih kita bawa pulang 85% atau 84%. Berarti Dari pada saat uang. saya GCA kan, ini ditambah 8% dari 863 misalnya Pak, harga itu. Uang yang kita terima dikurangi 8% Pak dari nilainya. Dari Nanti- nilai 863 ya? Ya, nanti di saat kita GCA itu dia tulis kok berapa nilai yang bisa kita rupiahkan tuh. Nah, ini kan available-nya berapa? Nah, seginilah kita tulis Pak. Dan maksimal satu kali GCA itu hanya 5 juta. Nanti kalau kita mau 10 juta atau 50 juta tinggal ulang-ulang aja tiap GCA 5, ulang lagi 5 kali, boleh 10 kali terserah. Ini ya 57905. Kalau saya lihat di ini, kita lihat di dashboard homepage. Ini nilainya kan kalau lihat nilai sekarang kan 63.000 nih Pak. Nilai GSA saya nih 63.000. Tapi kalau saya mau GCA kan 63.000 ini, maka yang masuk ke rekening saya bukan 63.000, tapi dikurangi 8%-nya yaitu 57.000. Ini otomatis. Jadi saya tinggal ketik di sini 57.905. Maka saya submit, maka tinggal tunggu 2 kali 24 jam masuk ke rekening senilai ini. Ini udah nggak ada potongan lagi. Sampai sini. Paham ya? Jadi kita nggak capek, sudah dihitungin kok. Nggak perlu payah lagi ngitung-ngitungnya. Pak Herman, kalau yang GAE, itu kalau terminate atau kita mau beli lagi itu kena biaya, kena fee nggak? Setiap beli kan ada manajemen fee. Di luar manajemen fee. Kena 3% selisih spreadnya. Jadi lebih murah kalau GAE Quantum mengambil keuntungan hanya 3% dari harga
market dunia. Pada waktu terminate ya? Enggak, waktu beli. Waktu terminate tidak ada fee, tidak ada markdown. Oh, oke. Oke. Nah, di sini kita boleh lihat ya, net cash out saya. Ini akun saya yang 75 ya, yang 3x25. Nah, ini ada net cash out. Jadi kalau saya mau jual sekarang butuh uang, maka saya dapatkan net cash out ini. Nah, ini nilainya juga akan update ya harian ya. Ini akan update, kalau harga emas naik ini akan nambah, harga emas turun akan nambah. Jadi kita tahu kita udah profit apa belum. Tadi modal GAE kan 75 nih. Nah, apabila nilainya masih di bawah, boleh kita terminate, boleh. Di sini ada menu terminate. Ya, termination. Tapi masih rugi dong. Karena manajemen di awal ambil 3%. Nah, kita tunggu harga emasnya naik, sehingga ini mungkin nanti menjadi net cash out-nya 90 atau 100, saya terminate lah. Saya terminate, saya ambil untung dulu. Kemudian agak turun, saya beli lagi. Ulang-ulang. Izin Pak Herman. Siap. Ini tanggal berapa ini, di harga berapa ini pembelian awalnya yang 75 ini? Oke, kita boleh klik di sini nih. Tanggal detailnya. Ini ada tanggal beli ya juga nih, tanggal 11 bulan 5 jam 6. Itu harga berapa tuh? Di harga berapa harga emasnya? Nah, kalau di harga emas berapa, saya klik dulu. Oke, buy price saya di harga 61,95 dolar. Kalau harga emas dunianya nggak dicantumkan ya? Ya, ini saat beli. Ini sudah kena 3% ini saya. Nggak, harga per troy ounce-nya. Oh, dia sini per gram, Pak, hitungannya. Ini per gram. Quantity per gramnya sekian. Saya bayar di 61,95. Dia per gram. Kalau saya mau ambil sertifikatnya, di sini jelas gold sertifikat nomor sekian. Saya beli GAE 5, 3 unit, DP-nya berarti 75, hutangnya berarti 300, ya ada manajemen fee juga 3,5, tapi saya nggak dibebankan di awal, dapat sekian gram dengan buy price 61,95. 61,95. Kalau kita lihat di sini tadi juga sama 61,95. Ini agak saat saya beli. Seperti itu. Net cash out itu berarti yang setelah dikurangi manajemen fee ya, Pak? Net cash out, iya. Yang tadi. Sudah bersih, ya udah bersih. Sudah bersih karena udah net ya. Iya. Nih. Ini udah potong semua manajemen fee, udah bayar hutang juga ya kan. Ini bersih, kita terima 60,6. Ini manajemen fee-nya kan udah dihitung 0,66. Betul. Oke. Koreksi Pak Herman. Ya. Tadi Pak Herman bilang harus beli yang GAE 5 kali harus langsung 3 unit untuk introducer. Iya, salah introducer. Ini saya kemarin belinya satu-satu Pak, dan bisa jadi introducer Pak, diakumulasi. Oh, oke, bagus kalau begitu ya. Bisa tambahan, karena setahu saya biasanya sih wajib belanja 3, tapi kalau boleh dicicil ya lebih bagus lagi, betul? Iya, ini dalam hari yang sama sih, selang 1 jam Pak, ya. Saya beli satu gitu. Oh, di hari yang sama, iya. Oh, di hari yang sama sih boleh harusnya ya Pak. Tapi hari yang berbeda saya nggak tahu, karena biasanya tergantung yang approve di atas Pak. Kalau dealer di atas yang approve, itu kan yang approve pertama itu kan kita punya dealer atas ya, orang atas ya. Upline kita yang posisinya sudah dealer atau developer dealer ke atas, dia bisa meng-approve. Kalau dia meng-approve, maka dapat, ya. Ya, coba kembali ke GSA itu Pak. Saya Pak Wayan ini Pak. Menu GSA silakan. Ya, terus di key and sell. Key and sell, oke. Ya,
Nah, di situ kan ada convert to gold convert ini. Nah, itu apakah perlu dicentang atau tidak itu waktu membeli itu? Kalau kita mau otomatis langsung gadai, otomatis langsung GCA kita centang. Oh, begitu ya. Berarti begitu kita transfer, otomatis dia langsung gadaikan, kita nggak perlu GCA, klik GCA lagi. Berarti langsung ditransfer uangnya ke rekening balik gitu ya? Iya, iya. Jadi tinggal menunggu uang GCA-nya masuk ke kita besok. Oh, pantas saya kemarin coba membeli langsung ditransfer balik gitu. Iya, berarti betul. sudah dihitung ini ya, sudah dihitung gade itu ya? Iya, sudah dihitung gadai, uang udah dapat, dan Bapak punya tabungan di GCA. Iya, betul. Emasnya masih ada. Emasnya masih ada dia, betul. Dicek di holding inventory. Ya, masuk di situ dia di holding inventory, betul. Iya, betul. Iya, seperti itu. Oke. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Jadi kadang ada teman yang bingung, nih kok nggak masuk-masuk emas saya udah bayar. Padahal dia udah klik, dia klik auto di sini, ya emasnya nggak muncul lagi di GSA karena sudah otomatis di GCA kan, udah otomatis digadaikan. Emasnya itu kalau dari ke holding. Dari GCA ke GAE itu bisa langsung ya Pak Irman? GCA ke GAE. Iya. Misalnya kita dari GSA kita menggadaikan dulu, dari 85%-nya kita beliin GAE gitu, bisa setelah uang masuk, Pak. Iya, iya. Kan kita beli dulu di GSA. Iya. Setelah itu kan digadaikan. Ya, masuk uang itu kita beli GAE boleh. Masuk uangnya itu harus ditransfer ke rekening kita dulu atau bisa langsung? Masuk rekening kita dulu, Pak. GCA ini masuk ke rekening. Rekening bank kita aja? Bank kita. Berarti nanti baru beli lagi sendiri gitu ya? Iya, baru beli lagi. Nggak bisa karena langsung. GAE ini berdiri sendiri. 2 kali 24 jam, Pak. Oh. BCA belum bisa ya, Pak ya? GAE. Kita transfer dari BCA kita bisa, tetapi rekening perusahaan yang BCA-nya belum bisa, belum ada. Jadi kalau kita beli ini, kita beli IDR, nah hanya BCA aja sekarang yang masih belum selesai, kayak yang belum gantung ya. Tapi untuk beberapa bank ini kayak ini ya, saya pilih ya. Nah, BNI sudah ready ya kan. CMB udah boleh, Permata udah boleh, BI udah boleh, Mandiri udah boleh. Nah, BCA-nya aja yang rekening perusahaannya belum selesai, Pak. Belum open oleh BCA. Jadi untuk bank yang lain, ini rekening perusahaan udah ready. Oke. Pak Herman. Ya, halo. Silakan bagi Bapak. Pengalaman kemarin kan saya ada beli itu. Kalau kita transfer antar bank itu maksimal 25 juta, tidak lebih dari itu, kecuali mau berapa kali. Iya. 20 juta udah maksimal, nggak bisa berapa kali, Pak. Karena limitnya udah habis antar bank. Iya. Terus saya kan coba untuk beli 25 juta melalui MyBank. Itu pagi saya masuk, itu jam 3 itu uang saya udah masuk. Jadi nggak sampai sehari, berapa jam doang. GCA ya? Ya, ke BCA-nya. Dari BCA ke MyBank, GCA. saya beli GSA, terus saya gadaikan, itu cuma berapa jam ya, nggak sampai seharian deh, dari pagi sore udah masuk, Pak. Betul, Cepet Pak. sih. Banyak sih yang mengalami itu, nggak sampai 1 hari udah masuk, tapi manajemen menjanjikan 2 kali 24 jam kerja. Emang Karena kalau potongannya itu diindepin 15%, Pak. 85% kita dibalikin. iya betul, dari modal awal kita 85% balik ya Pak. Ya, balik. Saya kemarin di 25 juta baliknya 21 berapa gitu, Pak. Jadi hanya 3 jutaan lah dia ngendapnya. Betul. Saya udah coba semua, Pak Herman. Iya, sip. Terima kasih Pak Daniel udah Saya sharing. beli lagi nih. GC apa yang itu yang refresh 10 kali itu saya beli tapi belum masuk sih. Saya GAF 10 ya. Pak Daniel beli ulang GAF 10 ya? Putus Pak Daniel. Oke. Ada pertanyaan lagi, silakan. Kalau pilihan pembayaran tadi ada pakai Better Pay sama FPX, itu apa bedanya, Pak Herman? Kalau untuk Indonesia
kita pilih IDR lah, Better Online yang Indonesia Rupiah. Ini hanya sistem payment gateway dari banknya aja yang beda, Pak. Tapi kalau kita mau gunakan uang bonus, beda lagi menunya. Kalau kita mau ke Malaysia itu beda lagi pilihannya. Coba untuk Indonesia harus Indonesia Online Banking aja. Karena rupiah. Itu hanya sistem perbankan punya payment gateway-nya aja yang berbeda. Untuk Indonesia harus pilih yang IDR. Oke. Yang lain mungkin pertanyaan? Udah muat ya? Ntar singkir ada mobil bos, kita 2 ya. Ntar Mercy sama... Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita sudahi dulu. Atau ada yang lain mau tanya? Oh ya, ada pertanyaan Pak Herman. Ya, silakan. Itu yang apa tadi menunya untuk misalnya kan kita GCA tuh. Mau ngambil sisa uang yang masih di GCA itu tadi apa menunya tuh? Tolong diulangin lagi. Saya login dulu ya. Ya. GCA ya? Ya. Kita lihat GCA list. Kita ambil ini. Kita ambil log. Nah, di sini ada yang namanya sebentar, mana dia? GCA. Kita klik dulu yang gold convert ya. Ya. Karena dia buy dulu baru convert ya. Nah, ini net cash out. Di gold convert tadi itu ya? Ya. Jadi kita tahu kalau mau tarik sisanya dapat berapa lagi. Nah, kelihatan di sini. Seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama. Oke. Ya, Pak Herman. Ya. Pak Wayan di sini. Ya. Ini Pak, mau tanya, itu kalau mengajukan introducer itu kemana ya? Minta ke upline-nya aja, Pak, yang ngajak. Nanti yang ngajak itu akan kirim ke saya. Jadi yang bisa approve itu adalah dealer ke atas, Pak. Oh, begitu ya. Nanti dealer meng-approve dulu, setelah itu baru besoknya manajemen yang meng-approve lagi. Ya, baik. Baik. Makasih, Pak. Ketinggalan saya, approve apa, Pak? Approve sebagai introducer. Jadi kita ini kan enggak otomatis jadi introducer waktu kita beli. Tidak otomatis berhak dapat komisi. Jadi kalau supaya kita berhak, kita ngajukan diri jadi introducer. Nah, nanti kirim nama, HP, email ke upline-nya, minta dijadikan introducer. Nah, si upline kalau dia sudah dealer, dia bisa langsung approve kita. Tapi kalau dia belum dealer, dia harus ajukan ke dealer di atasnya. Seperti itu. Kalau sudah introducer, ada tandanya ya, Pak? Ada. Tapi itu besoknya ya. Besoknya itu. Saya nggak perhatiin kemarin di mana ya tulisan introducer itu ya. Di edit profile, Pak. Edit profile ya. Ini introducer. Seperti itu. Nanti kalau jadi dealer nih, jadi dealer. Nah, mudah-mudahan deh. Saya tinggal 1-2 hari lagi udah jadi dealer lah, mudah-mudahan. Dikit lagi. Oke, pertanyaan lain silakan. Sambil nyantai-nyantai aja. Pak Herman, sekali lagi. Siap. Materinya bisa di-share ke grup nanti, Pak, ya. Mungkin yang untuk PowerPoint itu. Kali untuk presentasi home meeting. Boleh personal chat, Pak. Oh, begitu ya? Boleh personal. Ada nomor ini, Pak, yang bisa dihubungi. Bisa, Pak, nomor saya. Atau hubungi upline tuh, upline-nya punya kok nomor saya tuh. Oh iya, baik Pak. Nanti lewat upline aja. Ya.
Makasih, Pak. baiknya lewat upline, Pak. Karena saya udah bagikan juga ke upline-nya. Oke, Pak. Itu kalau sudah jadi dealer, bisa balik ke introducer lagi nggak ya? Nggak. Di sini posisi nggak pernah turun. Dan ya walaupun kita nggak ada simpan emas lagi, walaupun kita ada jual semua emas kita, nggak ada uang kita yang di dalam, tetap posisi kita tetap marketing seumur hidup. Kecuali melakukan pelanggaran misalnya kita salah menginformasikan atau bikin website support sendiri tapi informasinya salah. Jadi di sini kita tidak dibenarkan bikin website support sendiri, apalagi di dalam mencantumkan nama Quantum Metal atau logo Quantum Metal. Itu bisa di-ban akun kita. Nanti setelah kita jadi dealer, manajemen yang kasih kita website yang resmi. Jadi di sini dilarang bikin web support. Tapi kalau teman-teman hanya bikin landing page yang sifatnya tidak pernah menyebut nama Quantum, tidak pernah ambil kontennya di Quantum, itu boleh-boleh aja. Misalnya kita bilang bagi teman-teman yang mau belajar tentang menabung emas yang aman, boleh chatting saya di nomor sekian. Nah, itu masih boleh ya. Artinya kalau bicara nabung emas kan tidak menyinggung nama Quantum kan. Karena di sini Quantum perlu meluruskan tidak boleh dan memang kita tidak investasi. Di dalam ini tidak ada bahasa investasi. Tidak ada namanya bagi profit sharing. Ya, sama sekali tidak ada profit sharing yang dibagikan oleh Quantum. Murni transaksi kita jual beli emas saja. Ya. Profit yang kita dapatkan bukan dari profit sharingnya Quantum, tapi profit itu kita dapatkan karena memang harga emas lagi naik. Tapi kalau harga emas belum naik ya kita menunggu. Jadi tidak ada yang namanya profit sharing di sini, tidak ada investasi di sini, tidak ada uang kita mengendap di sini. Oke. Jadi kita beli emas, kita boleh pilih, kita mau ambil fisik silakan, kita mau gadaikan langsung juga silakan, kita terima uang kembali. Tapi kalau kita mau dapatkan pinjaman, kita pilihlah GAE. Nah, GAE kan nggak bisa tarik fisik. Yes, karena kita berutang 90%. Kalau tarik fisik, apa jaminan dari perusahaan bahwa kita akan membayar? Ya kan? Sementara kita hanya bayar 10%, kita mau ambil fisik 100%, ya itu mah perusahaannya jadi jebol dong. Tetap perusahaan pegang jaminan. Tapi kan nggak dipaksa juga mau ngambil GAE, silakan. Nggak mau ngambil GAE juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya melihat GAE itu sesuatu yang menarik dan menguntungkan apabila harga emasnya naik. Gitu. Ya, silakan. Jadi jangan menulis investasi ya. Tidak ada bahasa investasi saat broadcast. Tidak ada profit sharing. Kadang-kadang orang bilang, wah dapat profit dari Quantum Metal. Nah itu udah salah broadcastnya. Quantum Metal tidak pernah membagi profit sharing Rp1 pun. Hari ini kita profit ya karena memang harga emas naik. Sama dengan kita beli emas fisik. Di saat harga emas naik ya kita untung. Oke, ada pertanyaan? Silakan.